Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok aplikasi parkir tertib. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dan menjelaskan job desk kami masing-masing dalam pembuatan aplikasi ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Chandra Permana dengan NIM 230001801 dan anggota tim saya yaitu Devi Nuralim dengan NIM 23000181052. Oke. Jadi di sini saya bertugas sebagai membuat back-end aplikasi yang terdiri atas logika-logika aplikasi seperti edit profile management, login fragment, lupa password fragment, registrasi fragment, parkir, riwayat adapter, riwayat fragment, riwayat parkir, parkir service, dan lain-lain. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa yang saya buat. Jadi di bagian back-end ini yang utamanya ada main activity sebagai host navigasi global. Main activity merupakan pusat kendali yang menampung semua fragmen dengan arsitektur single activity. Lalu ada edit profile fragment sebagai manajemen profil pengguna. Kelas ini bertanggung jawab atas pengelolaan profil pengguna, termasuk pembaruan data identitas dan foto profil menggunakan Firebase Storage dan Firestore. Lalu ada login fragment, register fragment, dan lupa password fragment. Modul ini menangani keamanan akses pengguna, pendaftaran akun, dan pemulihan kata sandi. Lalu ada parkir service sebagai logika bisnis, merupakan pusat pengolahan data transaksi parkir secara otomatis di sisi back-end. Lalu ada form masuk fragment yang mengatur interaksi pengguna dengan peta untuk memilih lokasi parkir sebelum melakukan check-in. Lalu ada riwayat fragment dan riwayat adapter. Fungsinya yaitu untuk monitoring real time. Kedua komponen ini berfungsi untuk menampilkan catatan aktivitas parkir pengguna secara dinamis dengan sinkronisasi data instan dari Firestore. Lalu ada home fragment sebagai dashboard navigasi utama, berfungsi sebagai gerbang utama yang menampilkan status login dan akses cepat ke fitur utama. Lalu ada photo helper sebagai utilitas media, yaitu objek pendukung untuk mengoptimalkan pemrosesan gambar profil. Lalu teman saya akan menjelaskan tentang bagiannya. Silakan. Di dalam pengembangan proyek parkir tertib, saya memegang peran penuh sebagai front-end developer. Tanggung jawab utama saya adalah mentransformasikan konsep fungsionalitas sistem ke dalam bentuk antarmuka pengguna yang tidak hanya estetik, tetapi juga fungsional dan intuitif. Lingkup kerja saya mencakup seluruh siklus pengembangan sisi depan aplikasi, mulai dari perancangan alur navigasi hingga optimasi elemen visual untuk berbagai kondisi dalam kondisi layar perangkat. Mungkin di sini kayak saya akan menjelaskan beberapa codingan saya, yaitu yang pertama activity main dan button navigation menu. Untuk bagian kerangka aplikasi, saya menggunakan button navigation view. Di sini saya harus memastikan ID yang ada di menu sama persis dengan ID yang ada di grafik navigasi. Jika tidak sama, menu bawahnya tidak akan bisa diklik untuk berpindah halaman. Saya juga menggunakan navhost fragment di layout untuk sebagai wadah untuk menampilkan semua fragment tersebut secara dinamis. Lalu kita masuk ke fragment form masuk. Halaman ini adalah bagian yang
paling banyak memakan waktu karena menggabungkan Google Maps dengan Chrome input. Saya menggunakan frame layout agar kartu input bisa terlihat melayang di atas peta. Untuk tombol masuk dan keluar, saya menggunakan material button dengan bobot layout weight yang seimbang, yaitu 50/50. Saya memberikan warna yang kontras hijau untuk masuk dan merah untuk keluar, supaya user tidak salah tekan saat terburu-buru di area parkir. Lalu kita masuk ke item riwayat. Agar daftar riwayat parkir terlihat rapi meskipun datanya banyak, saya membuat layout custom untuk setiap barisnya. Saya menggunakan liner layout horizontal dengan sistem wake sum sebesar 7,5. Dengan pembagian bobot ini, informasi seperti plat nomor atau lokasi punya ruang yang pas. Jadi meskipun layar HP user kecil atau resolusinya rendah, teks riwayat ini tetap lurus dan tidak berantakan ke bawah. Setelah itu kita masuk ke gaya dan ke color dan style. Semua pengaturan visual saya kumpulkan di satu file volume agar kode layout tetap bersih. Saya memiliki warna biru sebagai identitas utama aplikasi agar terlihat terpercaya. Di menu style, saya membuat style custom bernama filter body style. Kelebihannya, kalau ada perubahan desain tombol, misalnya ingin dibuat lebih bulat atau warnanya diganti, saya cukup mengubah satu baris di file style ini, dan semua tombol di seluruh aplikasi akan otomatis berubah. Terus kita masuk ke fragment riwayat. Saya juga menambahkan logika tampilan untuk user experience di dalam file XML riwayat. Saya sudah menyiapkan layout empty yang berisi icon dan teks. Belum ada riwayat. Tampilan ini akan muncul secara otomatis jika database kosong, sehingga user tidak hanya melihat layar hitam atau kosong yang membosankan. Sekarang kita akan mendemokan aplikasi. Oke, ini adalah tampilan awal dari aplikasi yang kita bikin. Di sini ada masuk ke akun Anda atau daftar akun. Jika belum ada akun, kita masuk ke daftar akun. Nah, di daftar buat akun itu ada nama lengkap, terus email, terus ada password dan juga konfirmasi password. Setelah itu kita klik daftar sekarang. Nah, ini ada tampilan beranda. Pertama kita masuk parkir. Nah, di sini ada tampilan input kendaraan, yaitu plat nomor dan pilih jenis kendaraan. Coba kita masukkan dulu. Lalu jenis kendaraannya motor. Terus kita pilih lokasi yang kita mau. Setelah kita pilih, kita klik masuk. Kendaraan
berhasil masuk. Terus kita masuk ke riwayat. Maka di situ akan ter maka di situ akan tercatat eh, parkirnya di mana, terus ada platnya dan statusnya aktif. Nah, lalu kalau kalau ingin keluar, kita masukkan plat lagi, sama jenis kendaraannya tadi apa. Lalu kita pilih juga lokasinya. Kalau sudah, kita klik keluar. Kendaraan berhasil keluar. Terus kita lihat ke riwayat. Nah, di sini statusnya sudah nggak aktif. Terus kita masuk ke profile. Nah, di sini kita bisa ke edit profil, terus nah, kita bisa edit nama lengkap, email user, terus nomor telepon. Terus ada riwayat parkir. Nah, ini sama kayak tadi, dia nyimpen, terus ada bantuan dan dukungan. Itu buat, nah ini untuk menghubungi kami dan sebagainya. Eh, Mungkin sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.